Halo semuanya, perkenalkan, saya Yosefin Grace Harsanto, biasa dipanggil Grace dengan NRP 071 dari kelas Komunikasi Bisnis A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai learning journey saya selama 15 minggu belajar di Komunikasi Bisnis, Manajemen Bisnis ITS. Nah, jadi sebelumnya, siapa saya sebelum mengikuti pembelajaran komunikasi bisnis? Who was I? Nah, yang pertama saya adalah seseorang yang berkomunikasi tanpa adanya struktur dan tata bahasa yang jelas, terutama ketika public speaking. Jadi bahasa yang saya keluarkan atau pembicaraan atau komunikasi yang saya lakukan itu sesuai dengan apa yang muncul di pikiran saya saja tanpa adanya struktur yang jelas dan tata bahasa seperti bahasa tubuh dan tata bahasa bicara yang jelas. Kemudian yang kedua, saya adalah seseorang yang tidak tahu bagaimana cara komunikasi secara profesional, terutama dalam konteks bisnis. Jadi selama ini saya berkomunikasi hanya sebatas informal saja, sebatas komunikasi dengan teman, komunikasi dengan orang-orang terdekat, namun tidak tahu bagaimana komunikasi secara profesional, terutama dalam konteks bisnis yang serius. Dan yang ketiga, saya adalah seseorang yang merasa bingung ketika harus memberikan feedback atau tanggapan yang efektif secara profesional. Karena kadang ketika memberikan feedback, saya merasa terlalu bertele-tele atau terlalu kadang takut untuk menyakitkan atau seperti apa. Dan kini saya mengikuti kelas komunikasi bisnis dan apa saja yang saya lakukan di kelas komunikasi bisnis ini. What did I do? Nah, jika saya bedah dari week per week, minggu ke minggu, di minggu pertama saya belajar mengenai pengenalan tentang komunikasi bisnis. Dijelaskan apa tujuan dari komunikasi bisnis dan apa saja yang diperlukan untuk melakukan komunikasi bisnis yang baik. Kemudian di week pertama saya juga ditugaskan untuk melakukan tes penilaian kepribadian dan juga evaluasi diri saya. Apa yang menjadikan kelemahan saya, apa yang menjadikan kelebihan saya, sehingga membuat diri saya berkembang dengan mengenali diri saya lebih baik lagi. Kemudian di minggu kedua saya ditugaskan untuk mendatangi bursa karir DTS atau dikenal dengan BKI. Di situ sangat seru, saya melihat banyak perusahaan-perusahaan besar yang sedang open recruitment yang membuat saya termotivasi dan kemudian ditugaskan untuk membuat laporan kunjungan BKI dan perusahaan atau jenis karir apa yang sesuai dengan kepribadian dan personal branding saya. Kala itu saya memilih untuk menjadi digital marketing di salah satu perusahaan di Mojokerto dan hal itu membuat saya sangat-sangat termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi sesuai dengan pekerjaan impian saya. Kemudian di week ketiga, saya belajar untuk komunikasi personal dan interpersonal di tempat kerja. Seperti bagaimana cara kita berkomunikasi sama dengan para pekerja, kemudian bagaimana kita berkomunikasi dengan atasan. Nah, kemudian week keempat kita belajar tentang writing business message. Nah, itu seperti bagaimana kita mengirim pesan secara formal untuk kepentingan bisnis. Dan kemudian di week keempat kita juga ditugaskan untuk menganalisa logo, tanda, atau simbol di tempat sekitar. Misalnya ada tanda bahaya atau tanda tanda berhenti di jalan, seperti itu. Apa maksud dari pesan itu, dan apa pesan yang akan disampaikan, dan apakah logo itu sudah cukup efektif. Kemudian week kelima kita belajar tentang message in digital area, bagaimana kita mengirim pesan ketika di sosial media di era digital sekarang ini, apa saja yang perlu dihindari, mengingat komunikasi sekarang sudah sepenuhnya hampir digital dan bagaimana kita bijak menggunakan sosial media itu sangat penting, terutama dalam konteks profesional atau konteks bisnis ini. Dan kemudian minggu ke-6 kita belajar tentang writing routine and positive message. Nah, bagaimana kita mengirim pesan-pesan positif secara rutin secara profesional kepada partner-partner bisnis kita. Dan kemudian week ke-7 kita belajar tentang writing negative message. Setelah kemarin week 6 belajar writing positive message dan kemudian kita belajar di week 7 ini writing negative message, bagaimana kita ketika kita akan menolak posisi pekerjaan atau menulis sesuatu yang sekiranya tidak menyenangkan, bagaimana cara kita untuk menulis sesuatu tersebut sehingga tidak menimbulkan kesan negatif, namun tetap bisa diterima secara positif. Nah, kemudian lanjut ke week 8 kita melakukan guest lecture, jadi ada kuliah tamu dengan Vives University yang terletak di Belgia. Jadi waktu guest lecture kemarin, waktu kuliah tamu kemarin, kita belajar banyak hal, terutama tentang intercultural communication, bagaimana komunikasi antar budaya yang terjadi di Belgia sana, dan juga tentang power distance, dan juga perspektif about personal space, yang tentunya berbeda di setiap negaranya, dan setiap budaya memiliki perspektif tentang personal space itu masing-masing. Nah, kemudian week 9 kita belajar tentang menulis pesan persuasif. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan suatu pesan yang dapat mempengaruhi audiens kita atau orang-orang yang mendengarkan kita sehingga tertarik untuk melakukan sesuai apa yang kita mau. Nah, kemudian di week 10 kita belajar tentang
pesan persuasif di sekitar kita. Bagaimana kita menganalisa pesan-pesan persuasif di sekitar kita, apakah itu sudah cukup efektif, dan apakah tata bahasa yang digunakan sekiranya sudah benar. Dan kemudian week 11, kita belajar tentang job search in digital area. Terutama sekarang platform-platform online sudah banyak, dan bagaimana perekrutan pekerja itu dilakukan hampir seluruhnya secara digital. Nah, di week 11 ini kita juga membuat akun LinkedIn dan kemudian membuat CV, di mana CV itu mencantumkan akun LinkedIn kita. Dan juga di week 11 ini kita membuat pitching TED Talk, di mana di video TED Talk yang kami buat seolah-olah kita adalah speaker dari TED Talk. Nah, namun kita di video TED Talk kemarin kita ditugaskan untuk mengedukasi seseorang tentang sesuatu hal yang kita kuasai. Kemudian di week 12 ini ada libur nasional sehingga kami tidak ada kelas. Nah, week 13 kita belajar tentang teori negosiasi, bagaimana cara negosiasi yang baik sehingga kita dapat mendapatkan apa yang kita inginkan ketika negosiasi, sehingga kedua belah pihak bisa mendapatkan win-win solution. Kemudian week 14 ini sangat seru, kita belajar tentang praktik negosiasi di kelas, langsung diawasi oleh dosen yaitu Pak Bus, di mana kita di kelas bagi secara dua belah pihak, dua belah kubu, ada kubu Amerika dan kubu Cina bernegosiasi tentang suatu kontrak kerjasama, dan bagaimana akhirnya kami di kelas mencapai kesepakatan bersama melalui negosiasi. Kemudian week 15 ini saya membuat learning journey di video ini, apa saja yang saya pelajari selama week ini. Nah, jadi what skills I have now ketika sudah mengarungi 15 minggu tadi. Nah, yang pertama saya sudah memiliki kemampuan memahami siapa target penerima pesan dan karakternya dalam berkomunikasi. Yang tentunya setiap target pesan, setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda dalam berkomunikasi, dan bagaimana saya harus menyesuaikannya. Kemudian yang kedua, skill yang kedua adalah mampu merancang pesan untuk target audiens. Yang ketiga adalah memilih metode dan saluran penyampaian pesan yang efektif, baik lisan dan atau tertulis, offline ataupun offline. Kemudian yang keempat, menerapkan keterampilan komunikasi. Dan yang kelima, menanggapi feedback. Yang keenam adalah memahami teknik negosiasi yang tadi saya jelaskan. Kemudian soft skill, jika kita bagi kemampuannya ada soft skill dan hard skill. Yang pertama, soft skill adalah keterampilan self communication dan membuat program meningkatkan self communication seperti berbicara di depan kaca atau membuat melalui video dahulu. Kemudian yang kedua, kemampuan menganalisis audiens dan menangkap pesan lawan bicara. Ketiga, memahami dan menghargai perbedaan budaya dalam komunikasi. Kemudian yang keempat, kemampuan berkomunikasi antara individu dan bekerjasama dalam tim. Kemudian soft skill yang kelima, saya dapat membangun kepercayaan diri untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan konteks bisnis. Nah, kemudian jika kita bicara hard skill, menguasai teori dan teknik dasar komunikasi bisnis secara efektif, dan kemampuan mendengarkan, memahami audiens, dan menganalisis dalam berkomunikasi untuk memecahkan masalah bisnis. Kemudian yang kedua, membuat desain dan laporan dokumen bisnis dengan baik, memanfaatkan desain untuk mendukung kualitas dokumen bisnis yang baik, seperti apa desain yang baik yang dapat dikomunikasikan secara efektif. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dalam tim. Kemudian mengenai mampu menyampaikan pesan atau permasalahan negatif dengan penekanan yang positif seperti yang nanti saya ceritakan. Kemudian yang keempat, membaca laporan bisnis, kemudian memberikan feedback dan ringkasan tentang laporan bisnis yang ada. Kemudian yang kelima, memahami proses negosiasi bisnis yang secara efektif seperti apa dan mengenai komponen-komponen yang harus disiapkan dalam negosiasi. Kemudian yang keenam, mampu menunjukkan kompetensi diri dalam membuat resume yang memenuhi syarat untuk berbagai keperluan melamar pekerjaan dan memperkenalkan bisnis. Nah, itu. Kemudian digital skill, dalam digital skill saya belajar mengenai jenis-jenis media apa saja yang digunakan, yang tersedia, dan memilih jenis media digital yang tepat untuk komunikasi secara individu dan juga untuk mewakili perusahaan. Dan kemudian yang kedua, saya mengerti untuk memiliki akun profesional digital untuk mempromosikan profil diri dan melakukan pembaruan seperti sekarang melalui LinkedIn, Jobstreet, dan juga sosial media kita seperti Instagram, bagaimana kita membangun self branding kita sehingga nantinya bisa apply untuk pekerjaan. Kemudian yang ketiga, saya sekarang mengerti bagaimana menganalisis dan memberikan masukan pada profil bisnis digital yang ada, seperti bagaimana foto yang baik, seperti bagaimana menulis sesuatu tentang diri kita yang baik di platform digital kita. Nah, itu saja yang saya bisa bagikan tentang learning journey saya. Sebelumnya saya tidak mengerti banyak hal, kemudian ketika 15 minggu di pelajaran komunikasi bisnis ini saya belajar banyak hal, terutama dalam komunikasi bisnis, bagaimana komunikasi secara efektif, secara profesional. Nah, sekian terima kasih dari video saya.